Halo semuanya, selamat bergabung kembali di kelas komponen pesawat terbang ya. Dan saya harap semuanya dalam keadaan sehat selalu. Oke, jadi hari ini kita mulai lagi dengan materi baru ya. Minggu lalu sudah saya sampaikan mengenai komponen utama di dalam suatu pesawat secara umum ya. Dan salah satu komponen utama di dalam pesawat itu kita namakan dengan bagian wing ya, atau kita kenal dengan nama sayap ya. Jadi sayap pada pesawat itu kita sebut istilahnya wing. Jadi pada bagian ini ya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang komponen wing. Minggu depan juga masih akan kita bahas ya. Jadi kita mulai saja hari ini untuk belajar tentang komponen wing pada pesawat. Secara umum ya, di dalam sayap suatu pesawat itu juga punya komponen tersendiri ya. Jadi punya penyusunnya sendiri ya. Jadi memang nanti wing ini bukan hanya disusun oleh satu bagian atau satu part atau satu komponen saja, tetapi ada beberapa bagian penyusunnya yang penting ya. Jadi memang untuk berfungsi sebagaimana mestinya, sayap ini didukung dengan adanya komponen-komponen penyusunnya. Apa saja itu? Jadi kita lihat secara umum ini adalah gambar mengenai sayap suatu pesawat. Jadi komponen wing ya, ini saya ambilkan separuhnya saja gitu ya. Dan ini kalau kita lihat bagiannya sudah kita bongkar ya, kita buka. Wah, jadi kalau lihat dari luar itu mulus ya, jadi mulus. Tapi kalau kita buka, ternyata di dalamnya ada beberapa komponen penyusun dari sayap itu sendiri gitu ya. Memang di dalam sayap seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya itu terdiri dari beberapa bagian. Ada di situ dipasang seperti aileron gitu ya. Di sini ada aileronnya. Kemudian nanti ada flapnya gitu ya. Kemudian wing itu yang saya sampaikan secara umum bisa sebagai tempat dari fuel atau sebagai fuel tank di sini ya. Kemudian Anda bisa lihat di sini bagian wing itu sisinya ya. Ini bagian ujung ini kita kenal dengan nama wingtip ya. Bagian di sini pangkalnya kita sebut dengan bagian root ya, bagian root. Nah, jadi sebutannya itu. Tetapi kita akan bahas bagian struktur internal di dalam sayap itu sendiri gitu ya. Ini kan terlihat dari luar ya, ada flap, ada aileron gitu ya. Itu secara eksternal bisa dilihat. Tetapi kita bahas struktur internal penyusun dari struktur sayap itu apa saja. Jadi di dalam sayap, kalau pertama kali Anda lihat sebelum dibuka, di situ ada bagian yang paling luar. Kita namakan di situ bagian skin ya. Jadi di situ ada skinnya. Kemudian skinnya kita buka di situ. Di situ ada bagian yang dinamakan dengan stringer ya. Bagian stringer. Jadi stringer ini kalau Anda lihat ini ya, yang bagiannya memanjang, ini bagian memanjang ini juga ya.
itu kita namakan stringer. Jadi sangat penting, tentu saja punya suatu maksud atau tujuan ya kenapa dipasang stringer. Nah, nanti akan kita bahas setelah ini ya. Nah, selain skin stringer ada apa lagi di sini? Ada rib. Rib ya. Jadi rib tuh ini ya. Ya, ini rib. Ya, rib ya, kalau istilahnya di translate ya, tulang, ada tulangnya di sini, di sini ya, ini ya, ini namanya rib-ribnya banyak gitu. Dan yang tak kalah penting di sini juga ada spar ya, istilahnya spar, ini spar ya. Jadi memang di dalam sayap ini ya, ini penyusun internalnya, penyusun struktur internalnya itu tidak hanya sedikit ya, ada beberapa seperti tadi yang penting, ada skin, stringer, kemudian ribs maupun spar, dan jumlahnya juga untuk sayap pesawat yang satu dengan yang lain itu tidak sama gitu ya, jadi berbeda-beda. Ini hanya sebagai contoh saja saya sampaikan ya, hanya sebagai memberi pandangan gitu ya, bahwa bagian utama dari struktur internal sayap pesawat itu tadi ada skin, rib, stringer sama spar gitu ya. Jadi itu penyusun struktur internal dari suatu sayap. Kemudian kita lihat lagi di sini, kalau di dalam pesawat transport ya, memang secara umum tadi di situ bisa Anda lihat ada bagian-bagian tadi, seperti bagian skinnya gitu ya. Kemudian ada bagian rib-ribnya ini ya. Kemudian bagian sparnya di sini ada front spar sama rear spar. Sparnya bagian depan sama belakang. Kemudian Anda juga bisa lihat di situ ya. Secara umumnya sangat rumit ya, kalau Anda lihat rumit ya, mulai dari desainnya ya, desain itu baik nanti bentuknya ya, terus nanti jumlahnya juga, size-nya gitu ya. Itu di sini memang sayapnya dirancang sedemikian rupa ya, sehingga nanti rancangannya itu memang sesuai dengan requirement-nya ya, objektif sama requirement-nya bagaimana gitu ya. Jadi memang secara umum ya pesawat transport itu kalau kita buka ya, kita buka secara ke dalamnya gitu ya, mendalam ini seperti ini. Ternyata itu detail sekali, ada bagian-bagian tertentu yang mungkin kalau kita belum terlalu paham dan belum pernah ya melihatnya itu wow gitu ya. Jadi begitu detailnya dari desain pesawat ini, desain sayap dari pesawat ini gitu ya. Tapi secara umum bahwa untuk desain sayap pesawat transport khususnya tipikalnya seperti ini. Secara garis besar tadi ada skin, ada rib, ada spar, dan ada stringernya gitu ya. Itu secara umum, dan jumlahnya juga nanti sekali lagi itu berbeda-beda dari pesawat satu dengan pesawat yang lainnya gitu ya. Oke, kemudian kalau untuk minimal structural components-nya atau wing box arrangement-nya itu memang ya tadi saya katakan di situ ada spar, ada skinnya, ada ribnya gitu ya. Dan ini Anda lihat lebih detail lagi, rib yang dimaksud tadi ini ribnya, ini juga rib, ini ribnya. Nah ribnya itu masing-masing berbeda ya. Jadi
ada yang diberi lubang, ada yang tidak. Ya lubangnya kecil ya, di sini ini besar gitu ya. Jadi ini dalemannya gitu. Kalau Anda lihat Anda buka itu Anda bongkar ya dalemannya kira-kira seperti ini. Ini untuk minimal structural komponennya minimalnya seperti itu. Jadi ada bagian ribnya, ini separnya gitu kan. Kemudian nanti di sini ada bagian dari stringernya gitu ya. Itu ini secara detail bisa Anda lihat lebih jelas ya. Jadi ini kalau ada lubang, ini juga lubang di bagian bawah, ada access hole pada lower skinnya, dan access hole juga bisa dibuat di bagian ribnya. Semuanya ada maksudnya ya. Kenapa dibuat lubang, kenapa tidak dibuat lubang, semua itu tentu saja tidak sembarang gitu ya. Kemungkinannya banyak ya. Nanti bisa untuk mengurangi berat dari struktur sayap. Kemudian bisa juga nanti untuk tujuan perawatan, artinya mempermudah dalam proses perawatan dan lain sebagainya ya. Itu berbagai alasan, contoh alasan yang bisa saya sampaikan mengenai alasan pemilihan suatu desain komponen dari sayap ini tadi gitu ya. Gitu. Oke. Kemudian kita ke skinnya dulu ya. Jadi memang sayap itu di bagian luarnya tadi saya katakan ini ada skinnya. Jadi sebagai covernya ya. Ini skinnya bagian paling luarnya gitu. Jadi kita katakan bahwa skin itu sebagai bagian penutup dari bentuk sayap. Fungsinya untuk apa toh skin ini? Skin ini berfungsi menerima beban aerodinamis dan meneruskannya ke rib, kemudian dari rib ke spar. Jadi sebenarnya yang menerima pertama kali itu di skinnya gitu ya. Jadi beban aerodinamis itu kalau dalam pesawat contohnya di situ seperti lift gitu ya. Lift itu gaya angkatnya tadi ya, itu ada beban aerodinamis ya. Kemudian nanti juga di situ ada beban-beban lain ya, yang berkaitan dengan nanti di situ mendukung pesawat saat di udara ataupun saat di ground sekalipun gitu ya. Jadi itu memang sayap ini kan memang untuk bisa terbang ya, dia menerima atau artinya di sini sayap itu menghasilkan lift gitu ya, menghasilkan lift atau gaya angkat ya. Jadi di situ kalau ada gaya angkat sebenarnya memang ada gaya lain yang bekerja juga selain gaya angkat gitu ya. Jadi mungkin dulu pernah disampaikan dalam materi pengenalan teknik penerbangan ya. Saya kira di situ ada berbagai gaya utama di dalam pesawat. Ada lift, kebalikannya dari lift adalah ada weight, kemudian ada thrust, ada drag. Jadi seperti itu ya yang terjadi di dalam pesawat, sayap pesawat khususnya gitu ya. Jadi artinya nanti beban itu yang diterima oleh bagian sayap pertamanya diterima oleh skin, kemudian dari skin itu diteruskan ke rib ya, dari rib kemudian ke spar. Jadi fungsinya itu. Kemudian berat skin ini berkisar antara 18 sampai 30% dari berat sayap ya. Jadi memang tidak sembarangan, nanti ada kisarannya untuk berat skin ini 18 sampai 30%-nya dari berat sayap. Jadi berat sayapnya berapa? Ambil range-nya di situ ya. Jadi itu. Kemudian kita ke stringer. Jadi stringer tadi bagian yang panjang memanjang itu ya. Kalau skinnya ini bagian luar. Nah, ini stringernya gitu. Ini memanjang ini ya. Stringer bagian dalam struktur wing arah memanjang. Berfungsi menyalurkan beban aerodinamis lokal dari skin ke rib. Jadi beban pertama kali diterima skin ini menyalurkannya ke rib ya,
kemudian dari rib ke spar gitu ya. Jadi sebagai perantara ya, nanti skin menerima beban, kemudian diterima atau disalurkan oleh stringer ke ribnya. Selain itu nanti memperkuat dari skin dalam beban kompresi, jadi beban tekan. Memang nanti di dalam suatu sayap itu ada atau menerima suatu beban ya, bisa bebannya kompresi maupun tension ya. Jadi khususnya untuk rib ini adalah memperkuat skin dalam kompresinya, dalam arah kompresinya terutama itu gitu ya. Kemudian berat stringernya berkisar antara 3-12% dari berat sayap. Tuh. Sekarang untuk profil dari stringer itu macam-macam ya. Tadi bentuknya macam-macam. Jadi bentuknya memanjang, tetapi kalau panjang itu kita potong, maka penampangnya itu berbeda-beda ya. Jadi luas penampangnya itu bagian penampangnya itu berbeda-beda. Ketika nanti Anda punya suatu silinder gitu ya, satu silinder kemudian Anda potong. Nah, potongannya itu Anda lihat bagian penampangnya, maka penampangnya itu akan berbentuk lingkaran gitu ya. Begitu juga seperti stringer ini, dia punya bentuk penampang masing-masing ya, profilnya masing-masing. Jadi ini kita lihat dari penampangnya ya, macam-macam penampangnya nanti ya. Dan ini kita lihat dipasangkan, misalkan bentuknya yang ini kita pasangkan di sini ya. Jadi ini penampang dari sayap itu. Jadi ketika sayap itu kita potong ya, penampangnya bentuknya ini. Nah, gitu kan ya. Dan kalau kita lihat, kita juga bisa melihat penampang dari stringer itu dalam arah penampang sayapnya itu ya. Jadi macam-macam ini bentuknya ya. Yang ini. Gitu. Jadi kalau ditanya, Bu, ini bentuknya yang paling bagus yang mana? Saya katakan nanti di sini bukan paling bagus ya. Jadi dalam mendesain pesawat, khususnya di sini wing, dan di wing itu kita perhatikan struktur internalnya, salah satunya di sini adalah stringer ya. Nah, itu nanti untuk merancangnya disesuaikan dengan kebutuhannya, requirement-nya bagaimana, objektifnya bagaimana ya. Jadi tidak menyimpulkan begitu saja paling bagus ini, paling bagus itu, tidak, tetapi paling tepat untuk pesawat militer misalkan, paling tepat untuk pesawat transport misalkan, atau untuk lebih spesifiknya mengacu langsung kepada bentuk wingnya atau nanti pertimbangan yang lain ya. Jadi lebih tepatnya untuk pesawat tertentu itu yang mana gitu ya. Itu pertanyaannya seperti itu. Semuanya nanti akan berlaku selain untuk stringer ini ya. Itu. Kemudian untuk rib sendiri, nah rib itu yang saya katakan ini ya, ini gitu ya. Jadi contohnya di situ yang ada lubangnya ya, ada akses hole-nya. Bagian melintang sayap ya, jadi melintang. Kemudian berfungsi mempertahankan bentuk profil sayap. Jadi bentuknya, kalau profil sayap tadi ya airfoil tadi ya, bentuknya dipertahankan oleh rib ini. Kemudian tugas lain adalah menyalurkan beban lokal kepada spar. Jadi pertama dari skin, kemudian dari skin ini disalurkan oleh stringer kepada rib. Rib kemudian menyalurkan kepada spar gitu ya. Oke. Kemudian berat ribnya berapa? Kalau rib di sini 10-14% dari berat sayap itu. Nah, untuk bahannya apa, Bu? Kalau bahannya untuk rib ini bisa dari metal ya. Ada yang full plate, yang ini, kemudian gear rib. Ya, ada yang frame rib bentuknya ya. Jadi bahannya semuanya metal, tapi untuk modelnya berbeda gitu ya. Kemudian
Untuk bahan kayu ini seperti ini ya, truss tape, wet plywood, kemudian lighten plywood, kemudian yang C reusing continuous gasket ya. Nah itu, jadi macam-macam modelnya itu. Memang nanti semuanya itu kita kaitkan kembali ya. Desainnya itu bermacam-macam dan tentu saja ada tujuannya ya. Dari masalah sisi kita pandang dari sisi perawatannya, kemudian dari sisi ini ya, apa namanya, aerodinamisnya bagaimana gitu ya, atau dari sisi beratnya bagaimana gitu ya, itu di situ gitu. Kemudian spar ya, jadi spar ini yang terakhir nanti menerima beban. Komponen utama dari struktur sayap yang terdiri dari bagian flange dan web ya. Jadi ini spar itu, ini kita lihat dari penampangnya ya. Jadi nanti bentuknya memanjang. Ini penampangnya kalau kita potong seperti ini. Webnya yang bagian ini, yang bagian ujung-ujungnya ini kita sebut sebagai flange ya. Jadi itu untuk sparnya berfungsi menahan momen lentur normal ke bidang sayap. Satu flange compression, flange line tension, web menahan gaya geser. Jadi sebenarnya ini masih berkaitan dengan gaya-gaya yang diterima di dalam suatu sayap pesawat gitu ya. Kalau namanya ya di sini gayanya yang utamanya adalah momen lentur normal ya. Jadi ada tekan dan juga ada tarik gitu ya. Jadi misalkan di sini untuk tekannya, ini untuk tariknya. Jadi flange-nya itu nanti kalau yang satu compression, yang satunya tension gitu ya. Kemudian webnya untuk gaya gesernya. Ya, Anda mungkin kalau di informatika ya masih asing dengan jenis-jenis pembebanan, jenis-jenis gaya gitu ya. Tapi tidak mengapa, yang penting Anda di sini penekanannya adalah pada komponen itu sendiri gitu ya, dan fungsinya secara umum saja gitu ya. Itu. Oke. Kemudian berat sparnya adalah 20 sampai 30% dari berat sayap gitu ya. Kemudian tipikal penampang spar dari metal. Nah, ini ada juga sama seperti rib tadi, bahannya bisa dari metal dan juga bisa dari wood gitu ya. Bentuknya juga macam-macam, jadi seperti itu. Begitu juga untuk yang dari kayu ya, juga macam-macam. Ini untuk penampangnya sekali lagi mau dari bentuknya ya, bentuk penampangnya. Misalkan tadi itu ya, bentuk penampang di rib, di spar, semuanya itu pertanyaannya adalah tepat untuk pesawat yang mana gitu ya. Jadi nanti pertanyaan begitu, artinya yang mana itu ya, sekali lagi kebutuhannya, requirementnya itu seperti apa pesawat itu. Jadi harus disesuaikan kembali dengan desain dari pesawatnya gitu ya. Jadi itu semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu ya. Jadi misalkan kalau yang seperti ini ya kita bandingkan dengan ini ya ini tentu saja kalau dari sisi berat lebih berat gitu ya, karena di sini bagian tengahnya kosong gitu ya. Kalau kita lihat itu misalkan begitu ya. Itu. Kemudian untuk wing fuselage joint ini adalah bagian yang menghubungkan sayap dengan fuselage. Jadi memang sayap itu dipasangkan ke fuselage, tetapi ada bagiannya yang menghubungkan, namanya di situ adalah wing fuselage joint gitu ya. Jadi bagian ini dituntut sangat kuat ya, karena nanti beban yang ditransfer ke fuselage itu memang besar gitu ya. Makanya nanti bagaimana caranya supaya wing fuselage joint ini kuat. Nah, bahannya ini biasanya yang dipakai adalah dari bahan baja dengan forging. Itu ya, kira-kira seperti itu.
Yang penting dari materi kali ini saya harapkan Anda paham bahwa tadi kita jelaskan komponen penyusun utama dari sayap atau wing pesawat ya. Secara umum tadi ada skin, kemudian ada stringer, ada ribs, dan ada spar gitu ya. Jadi itu, kemudian skin menerima beban, kemudian nanti menyalurkannya kepada rib ya, kemudian ke spar ya. Kemudian ada stringer. Stringer ini menyalurkan beban dari skin, beban lokal ya, dari skin kemudian ke rib. Kalau rib ya tadi dari stringer tadi ya ke rib, rib kemudian ke spar. Spar menerima beban dari ribs gitu ya. Gitu. Jadi kalau ribs juga ini mempertahankan profil dari sayap itu gitu ya. Jadi bentuk sayap dipertahankan oleh ribs gitu. Oke, kira-kira seperti itu untuk materi hari ini. Semoga kalian semuanya paham dengan apa yang saya sampaikan dan materinya bermanfaat gitu ya. Kita masih akan belajar lagi tentang wing ini, tentu saja dengan bahasan yang lain, meskipun topiknya masih tentang wing ya. Dan silahkan dibaca kembali untuk materinya di dalam slide, atau nanti bisa diulang untuk mendengarkan video dari saya, melihat video dari saya gitu ya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya dengan materi wing bagian kedua. Terima kasih semuanya.